Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Gibran dianggap ya takut debat ya. Semuanya bisa saja kok intervensi sana sini begitu kan. Bisa saja KPU masuk angin begitu kan ya. Jadi artinya apa? Kenapa format debat ini kok tidak sama dengan 2019 begitu kan? Pada intinya kalau debat cawapres sama aja ya didampingi dengan capres ya sama aja debat capres cawapres mereka. Jadi artinya apa? Artinya di satu sisi mungkin si Gibran sih takut debat ya sehingga muncul ya spekulasi di masyarakat begitu kan ya seolah-olah memang terbukti katanya begitu bahwa Gibran ya takut debat dan sebagainya. Mari kita baca komentar-komentar netizen ini. Jelas banget intervensi ke semua lembaga, kondisi negara sedang dirusak ya. Jelas banget cara main kotor penguasa. Enggak ada harga diri, harus di-impeach ya oleh rakyat, bukan oleh yang ngaku-ngaku wakil rakyat. Sudah jelas di situ begitu. Kenapa sudah dikasih bocoran ya? Berarti udah tahu kisi-kisinya kan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya keterlibatan dalam hal ini semua apakah ada intervensi kepada KPU begitu kan? Katanya sih atas ya permintaan salah satu calon. Calon yang mana sih sebenarnya begitu kan? Ganjar saya kira tidak mungkin begitu kan ya. Anies Baswedan saya kira tidak mungkin begitu. Siapa mereka begitu? Jangan-jangan sudah tahu bahwa di depan publik akan keok mereka begitu kan ya. Ya, di depan publik akan pelangak-pelongok mereka begitu. Ya, wallahualam kita lihat saja bagaimana ya yang kemudian hari ini banyak isu-isu yang kemudian bahwa katanya diundang sana sini tidak hadir ya. Mungkin akibatnya seperti itu begitu. Peraturannya udah ada dirubah ya. Mau ngomong apa dia debat cawapres sudah dihapus. Paling cuma nambah-nambahin ya Prabowo saja. Untuk ya persiapan debat resmi nampaknya Gibran rajin berlatih ya. Dapat dimengerti kalau Gibran tak kelakuannya kampanye di awal-awal. Mungkin ya bentrok dengan jadwal latihan debat. Lah gak ada debat cawapresnya tong katanya begitu. Pak Jokowi udah diatur ya, udah atur ya nanti pasti menang atau satu putaran. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Gimana kalau sudah cara-cara seperti ini debat sudah dihapus ya tidak sama dengan 2019 begitu kan. Pada kenyataannya tantangan bagi seorang cawapres di situ adu gagasan ya tidak bisa karena masih didampingi seorang capres. Lantas bagaimana nanti kalau capresnya sakit ya, cawapresnya kan harus berhadapan dengan masyarakat. Gagasan diterima oleh masyarakat. Maka inilah yang bentuk bahwa debat capres itu bentuk seperti itu begitu agar tahu masyarakatnya, agar tahu gagasan-gagasan yang disampaikan oleh cawapresnya di situ begitu. Ini karena mungkin banyak intervensi sana sini ya lihat saja di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu kan ya. Bahkan komentar-komentar netizen ada yang mengatakan kalau debatnya ini sudah seperti ini bagaimana nanti begitu kan ya setelah memimpin ya bisa saja ada otoriter yang sangat kuat bagi mereka begitu kan ya. Saya kira begini, kalau ya Prabowo menang ya, lalu kemudian nanti di 2029 begitu yang maju pasti si Gibran untuk menjadi capres di situ begitu kan. Ya sedangkan pada hari ini kita lihat saja mentalitas sebagai seorang capres begitu kan. Ya lihat saja pelangak-pelongok sana sini ya banyak orang yang melihat seperti itu tapi pada kenyataannya apakah nanti akan dipilih oleh rakyat atau tidak itulah yang seharusnya kita tahu di situ begitu dan saya yakinnya kalau memang ini benar ya kalau ini memang benar bahwa wah gimana ya KPU apakah ini sudah masuk angin atau sudah dibisiki mereka begitu ini. Gibran respon dianggap takut debat ya. Entar datang pas debat resmi ya katanya begitu ya. Apakah dia berani? Bagaimana untuk mau datang kalau debat capresnya sudah dihapus begitu kan ya. Debat cawapresnya sudah dihapus. Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju ya, Gibran Rakabuming merespon anggapan sebagai publik yang menilai dirinya takut berbicara gagasan, terutama setelah ketidakhadiran dirinya dalam sejumlah undangan acara tersebut. Bahkan ya Gibran pun meminta publik untuk menunggu menyampaikan gagasan paslon di urut nomor 2 melalui debat resmi. Ya
Katanya gimana begitu, diundang apa namanya sana sini adu gagasan saja sudah keok mereka begitu, apalagi ya undang secara resmi begitu kan. Apalagi dipertontonkan oleh jutaan orang di situ. Malah semakin ditertawakan begitu kan ya. Kok ini amat ya calon sebagai seorang presiden begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa yang terjadi ya keberanian ya, terus kemudian sebagai apa namanya, sebagai eh, eh, bentuk bahwa anak muda itu harus berani di situ komunikasinya dengan baik. Ya kalau seperti ini terus kan gimana begitu kan ya. Masyarakat akan muak di situ begitu. Gibran juga memastikan dirinya sudah mempersiapkan dirinya dalam rangkaian secara debat ya capres cawapres. Wah, sampai-sampai begitu kan ya, ini sudah dipersiapkan oleh Gibran begitu. Padahal ya capres-capres yang lain biasa-biasa aja kok begitu kan. Ya karena sudah menguasai dalam tema itu begitu dan bahkan berpengalaman dalam tema itu begitu kan. Bahkan di satu sisi ya KPU telah menetapkan jadwal debat kandidat Pilpres di 2024 sebanyak 5 kali debat ya. Perdana digelar pada 12 Desember 2023. Nantinya debat akan ditayangkan di stasiun TV nasional dengan total durasi 150 menit, rinciannya 120 menit untuk segmen debat dan sisanya untuk iklan. Jadi ini gimana KPU begitu kan? Seolah-olah tidak konsisten di situ begitu kan ya. Formatnya sudah diganti, ya debat capres cawapresnya sudah seperti itu. Mending menurut saya pribadi ya nggak usah ada capres ya, nggak usah ada debat deh begitu kan. Udahlah lantik aja begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan memang hal-hal seperti itu terjadi begitu kan. Karena kenyataan dari semua ini kan ada konsekuensi bagaimana masyarakat itu percaya atau tidak di situ begitu ya. Bahkan satu sisi mengatakan ya seperti ini. Meski demikian Hasim mengatakan tetap ada pembagian proporsi ya pada 5 gelaran debat. Dan dari 5 debat itu 3 diantaranya merupakan debat capres ya, 2 debat cawapres lainnya. Ya sebenarnya apakah ini bisikan-bisikan dari orang atau apa begitu, saya kira hal-hal seperti itu aja kok debat sana sini diundang sana sini tidak hadir begitu kan ya, katanya mau melayani rakyat semuanya. Ya gimana ini logikanya begitu. Saya kira ya tidaklah melihat dengan spontanitas bahwa ya Gibran itu memang apa namanya kegagalannya mereka ya dalam komunikasi, pengalaman mereka masih kurang, saya rasa seperti itu begitu ya. Di satu sisi pengalamannya masih kurang, terus kemudian tidak sepengalaman dengan apa namanya dengan yang lain mereka begitu kan ya, karena masih belum umur 40 tahun, pengalamannya masih kurang dan sebagainya begitu. Loncat sana loncat sini, loncat sana loncat sini, bisa hancur negara kita begitu kan ya. Jadi saya masih ingat bagaimana Pak Jokowi ya dari wali kota Solo lompat ke DKI Jakarta, lompat presiden, pada akhirnya apa yang terjadi? Di detik-detik lengsernya Pak Jokowi sudah kelihatan bagaimana sudah ditunjukkan, dibongkar habis-habisan, intervensi sana sini, cawe-cawe sana sini. Ini kan kacau kepada Republik Indonesia begitu, Republik kita begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.